Baik, berjumpa lagi para pemirsa. Pada episode ini lagi-lagi saya ingin bicara tentang cara kerja sosiologi ini ya. Nah, ini menarik ya untuk masyarakat ya. Nah sekarang saya akan membahas apa yang sering juga disebut para ahli sosiologi, yaitu sosiolog itu harus bekerja seperti artis. Wah, seperti artis. Apa nih maksudnya artis? Ada yang bilang seperti arsitek. Nah, arsitek itu juga berbau-bau artis kan. Jadi kalau misalnya membangun rumah itu ada bagian sipil. Wah, sipil ini yang menghitung-hitung bahannya berapa. Ini pasti hitungannya. Sementara si arsitek ini membayangkan rumahnya, lalu memang dia menggambar sesuatu, tetapi gambar si arsitek ini sebetulnya pada hakikatnya masih bisa dia rubah-rubah untuk mencari sesuatu yang lebih indah, misalnya begitu. Jadi oleh karena itu ada yang mengatakan sosiolog sebagai artis atau sebagai arsitek sosial. Nah, bagaimana itu? Yaitu tanda-tandanya adalah bahwa sosiolog itu kalau dia mau membantu, apakah itu membantu pemerintah, apakah itu membantu masyarakat, dia harus memberikan inspirasi. Ya, seorang artis kalau nggak punya inspirasi ya bukan artis, jadi harus memberi inspirasi. Ya, kemudian memberikan imajinasi tentang masyarakat yang seperti apa yang ingin kita cari, menyediakan pilihan makna-makna, ya, makna yang seperti apa yang nanti bisa ditangkap oleh masyarakat dan seterusnya. Jadi dia bekerja di dalam ruangan yang semacam itu. Jadi prinsipnya adalah masyarakat itu tidak bisa dicetak. Jadi salah besar kalau ada orang misalnya menciptakan perumahan buat masyarakat, apakah masyarakat miskin atau masyarakat kaya, seolah-olah dia mencetak masyarakat itu. Nantinya akan terjadi begini, tek. Tidak. Masyarakatnya, dinamikanya itu harus diperhitungkan. Ya, jadi tidak bisa dicetak. Jadi kalau tidak dicetak, jadi apa? Istilahnya bisa, karena kita artis, marilah masyarakat itu kita pahat. Wah, kalau kita pemahat itu kan sedikit demi sedikit, sedikit dikasih ini, itu pemahat kan begitu. Atau dilukis. Wah, ini masyarakatnya saya lukis. Itu namanya cara kerja sosiolog sebagai artis. Isinya sebetulnya mari kita bangun dia bukan dari luar. Dari luar itu seolah-olah kita tinggal nyontek aja, di luar ada apa lalu kita tumplek, masukkan masyarakat itu kira-kira seperti ini. Tidak, tapi dari dalam. Artinya waktu membangun kita harus melakukan pendekatan pada masyarakat yang akan menempati ya, masyarakat itu nantinya, itu dengan apa yang disebut empati. Kita empati terhadap masyarakat itu. Lalu kita juga memberikan partisipasi, ruang bagi mereka untuk berpartisipasi. Di situ ya kunci-kuncinya. Nah, untuk jelasnya saya ingin ya memberikan satu contoh tentang suatu masyarakat yang saya kira mempunyai sifat-sifat itu, ya, yaitu apa? Masyarakat Singapura. Nah, di sini pasti ada dari antara kita yang mengatakan Singapura itu kan masyarakat kecil yang sangat dipimpin, sangat otoriter, yang begini dicetak. Wah, pokoknya begitu. Memang ya, kalau kita sepintas lalu melihat dari luar sepertinya Singapura itu seperti itu. Tapi saya, saudara sekalian, pernah sebagai sosiolog, saya tinggal di sana untuk melakukan penelitian. Dan apa yang saya dapatkan adalah begini, yaitu bahwa Singapura itu di setiap komunitasnya
Ya komunitas itu kalau di sini kan ada RT RW. Tapi kalau di Singapura itu kan memang perumahannya itu kan perumahan yang vertikal ke atas. Tapi dia tetap juga bisa disebut ada komunitasnya. Nah, setiap komunitas itu pemerintah menyediakan apa yang disebut community center. Kalau di sini mungkin balai masyarakat atau balai komunitas apapun, tapi di situ disebut community center. Ada apa di community center itu? Satu, community center itu menyediakan kebutuhan dari masyarakat di komunitas itu. Misalnya orang tua, di sini terdapat banyak orang tua loh. Nah, orang tua itu kebutuhannya apa? Yang sudah pensiun. Dia kalau kesenian dia butuh yang begini, untuk kesehatan begini, untuk dikasih senam dan segala macam. Disiapkan di community center. Maka itu pemerintah Singapura itu juga harus ikut mendanai community center itu, walaupun tidak 100% gitu. Bahkan swasta juga banyak yang ikut membantu community center di berbagai tempat yang dipilihnya sendiri. Nah, lalu juga untuk orang dewasa butuh apa? Yang masih menganggur supaya bisa cari kerja dikasih pelatihan apa dan seterusnya. Kemudian untuk anak-anak remaja disediakan tempat berseni untuk remaja, olahraga dan bela diri dan segala macam. Nah, jadi community center itu betul-betul menyatu dengan komunitasnya, dan masyarakat setempatnya itu juga ikut membina, mengembangkan community center itu bersama-sama dengan pemerintah. Contoh misalnya yang saya selalu teringat ya, jadi pada suatu ketika anak-anak Singapura tuh tiba-tiba senang bermain skateboard karena lagi ngetren itu. Nah, karena di dalam community center itu tidak ada tempat skateboard, mereka pergi keluar di jalan-jalan, main skateboard di taman-taman, di jalan-jalan, karena kan lebih menarik itu tempatnya. Akhirnya community center itu menyediakan tempat untuk main skateboard, tapi karena ada yang tempatnya nggak ada, maka tempat basket itu sementara dirombak dulu menjadi tempat skateboard supaya anak-anak bisa main di dalam. Ya seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi menurut saya saudara sekalian, community center itu dirancang oleh pemerintah dan juga oleh para sosiolognya. Sebagai seorang artis itu dieksplorasi ya. Dicipta bagaimana kira-kira masyarakat itu, setiap komunitas itu menjadi baik ya. Nah, itulah yang sebetulnya disebut social invention yang kemarin saya bilang pada episode yang lalu. Nah, sekarang saya ingin kasih contoh bagaimana itu bisa dilakukan misalnya di Indonesia, di Jakarta lah katakan. Sebetulnya ya, RT RW kita ini hebat sekali loh saudara sekalian. Saya pernah presentasi di luar negeri bahwa di Indonesia itu semua tempat itu ada komunitasnya yang namanya RT RW, dan itu sudah ada terorganisir secara baik. Tetapi sebetulnya kelemahan RT RW kita seringkali itu terlalu digunakan untuk kepentingan administratif pemerintah. Jadi dia hanya seperti menjadi kayak pembantunya kelurahan. Tapi kalau konsep RT RW itu dijadikan seperti community center di Singapura, saya kira bagus. Jadi setiap RW misalnya punya community center. Memang ada yang namanya balai RW, tapi masih tidak seperti itu saudara sekalian. Nah, jadi nanti kita siapkan konsepnya, bisa kita tiru apa yang sudah dilakukan di Singapura tadi, lalu kita buat di RW kita. Nah, nanti akan bisa terjadi saya kira ya banyak hal, kelemahan di masyarakat itu, misalnya timbul anak-anak nakal, ada tawuran, ada anak yang sukanya hanya main-main ke mall dan segala macam. Itu mereka bisa di dalam komunitasnya itu ditampung oleh community center itu, dan ini memang harus dibiayai juga oleh pemerintah, tetapi tidak apa-apa karena dampaknya itu akan sangat besar.
Nah sekarang kita menghadapi COVID kan, kita itu pendekatannya tuh dari awal itu sudah sangat terpusat dari pemerintah pusat dengan protokol-protokol, lalu dengan peraturan-peraturan, dengan perintah-perintah. Tapi susah, karena apa? Karena rakyatnya itu tadi definisi situasinya nggak nyambung. Tapi mau mendekati rakyat susah, maka baru terakhir-akhir kan Presiden sendiri mengatakan ya udah sekarang pendekatannya lebih community based, berbasis komunitas. Nah, maka larilah semua kepada pendekatan ke komunitas. Berarti RT RW, tapi RT RW kita sudah terlanjur tidak dikembangkan seperti itu. Coba kalau dari dulu RT RW kita sudah kuat ya, mempunyai community center dan segala macam. Pendidikan masyarakat juga bisa melalui RT RW tentang apa itu kelakuan dari virus itu seperti apa. Jadi kita harus berorganisasi bagaimana untuk isolasi mandiri di tempat komunitas, itu sudah menjadi gampang. Tapi nggak apa-apa lah, daripada tidak sama sekali, agak terlambat juga nggak apa. Jadi kita bisa ya, menurut saya mengembangkan kehidupan masyarakat kota itu seperti itu yang sudah misalnya dilakukan oleh Singapura. Dalam hal itu kita bisa meniru mereka. Baik saudara sekalian, terima kasih. Nanti kita berjumpa pada episode